Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Mustain. Saat ini saya akan menjelaskan tentang potensi bisnis rumah sakit di Indonesia. Nah, apakah teman-teman ketahui bahwa perkembangan industri rumah sakit di Indonesia mengalami lonjakan yang sangat pesat, terutama sejak mewabahnya COVID-19. Nah, fenomena ini mengubah paradigma bisnis kesehatan menjadi salah satu sektor yang padat karya dan padat modal. Bahkan pun di saat ini pasca meredanya COVID-19, bisnis ini malah menunjukkan tren dan pertumbuhan yang positif. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang potensi bisnis rumah sakit di Indonesia, sekaligus mengajak para investor untuk mempertimbangkan peluang investasi di sektor yang sangat menjanjikan ini. Perkembangan bisnis rumah sakit di Indonesia semakin menggembirakan, terutama setelah adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna layanan kesehatan. Pertumbuhan pasar rumah sakit sendiri di Indonesia diproyeksikan akan mencapai pendapatan sebesar 20,95 miliar US dollar pada tahun 2024. Proyeksi pertambahan pasar ini didorong oleh peningkatan jumlah penduduk, terutama penduduk usia produktif dan usia lanjut yang membutuhkan lebih banyak layanan kesehatan. Pengaruh demografi, terutama pada penduduk usia produktif dari usia 25 sampai 54 tahun yang mendominasi jumlah penduduk juga mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah sakit seiring dengan peningkatan angka harapan hidup dan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Sebagaimana yang dilansir pada Balai Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Nah, pasar rumah sakit di Indonesia terus berkembang dengan sangat pesat. Rata-rata pertumbuhan jumlah rumah sakit swasta sangat signifikan dengan pertumbuhan tahunan mencapai sekitar 34,12% pada beberapa tahun terakhir. Sementara itu, rumah sakit umum tumbuh lebih sedikit sekitar 4,18% per tahun. Selain itu, rumah sakit besar di Indonesia seperti PT Siloam International Hospitals dan PT Mitra Keluarga Karya Sehat juga terus mencatatkan peningkatan laba, menunjukkan bahwa sektor ini tetap menguntungkan dan terus berkembang. Nah, misalnya pada PT Mitra Keluarga Karya Sehat mencatatkan laba sebesar 377,84 miliar pada kuartal pertama pada tahun 2021 berdasarkan berbagai sumber. Nah, pemerintah Indonesia melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat JKN dan dukungan BPJS Kesehatan terus meningkatkan pengeluaran untuk sektor kesehatan. Program ini secara langsung meningkatkan pendapatan rumah sakit melalui klaim dan pembayaran asuransi kesehatan. Sementara itu, asuransi swasta lainnya juga sedang berkompetisi memberikan pelayanan kesehatan pada kliennya dengan klaim tertinggi dan pasti menguntungkan bagi rumah sakit. Beberapa rumah sakit juga mencatat peningkatan pendapatan dari segmen khusus seperti klinik bayi tabung, diagnostik laboratorium, dan layanan genomik. Saat berencana merintis bisnis rumah sakit, tentu dipastikan juga rumah sakit itu punya berbagai peralatan kesehatan yang telah ditunjang oleh teknologi terkini. Aspek itu bertujuan dalam mengoptimalkan bisnis rumah sakit dengan cepat dan maju untuk meraih kesuksesan. Ketika dukungan alat-alat kesehatan sudah mengadopsi teknologi terbaru, dengan sendirinya masyarakat pun akan menjadi yakin nih untuk berobat ke rumah sakit. Nah, salah satunya teknologinya adalah penanganan database pasien. Harus bisa dipastikan jika aplikasi yang dikembangkan itu mengadopsi teknologi blockchain yang terintegrasi secara tepat guna mencegah terjadinya kekeliruan dalam diagnosis pasien. Hal lain yang akan menarik masyarakat mau berobat ke rumah sakit adalah layanan yang ditawarkan.
Sehingga apabila memang sudah yakin akan mengembangkan bisnis rumah sakit berbasis teknologi, aspek pelayanan harus ditangani secara maksimal. Bentuknya bisa berupa adanya berbagai fitur menarik demi mendukung prosedur medis yang semakin simpel. Misalnya, layanan pendaftaran online di berbagai rumah sakit atau hasil konsultasi yang bisa dikirimkan langsung ke dalam ponsel atau gadget pasien. Apabila dibutuhkan, tentu tidak ada salahnya memberikan layanan yang setara dengan hotel berbintang. Dengan begitu, pasien akan merasa nyaman dan yang akan juga berdampak pada pertumbuhan cash flow yang semakin cepat. Nah, rumah sakit tidak cuma sebagai tempat berobat, namun untuk para pengusaha adalah pilihan bisnis yang profitable. Berikut beberapa faktor yang membuat bisnis rumah sakit menjadi peluang yang sangat menjanjikan. Yang pertama adalah kesehatan adalah kebutuhan primer masyarakat saat ini. Nah, badan yang sehat dinamakan setiap orang. Bila sakit, maka mengharuskan penderita berobat ke rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat berkumpulnya para ahli kesehatan. Kesehatan ini akan menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Karena itu, rumah sakit dibutuhkan oleh setiap orang. Tersedia SDM yang memadai. Pekerja di sektor ini, di sektor kesehatan ini di negara kita memang sangat banyak. Itu berkat banyaknya sekolah kesehatan yang berdiri di berbagai daerah. Universitas dengan jurusan kedokteran serta profesi kesehatan pun semakin membeludak calon mahasiswanya yang ingin mendaftar. Nah, para dokter di Indonesia juga menempuh pendidikan tidak cuma di Indonesia namun juga bahkan sampai ke luar negeri. Boleh dibilang, pekerja bidang kesehatan adalah tenaga kerja yang paling berdedikasi dalam profesinya. Para tenaga kesehatan tidak cuma berorientasi terhadap uang, namun juga memiliki tugas menangani pasien di mana harus mengutamakan empati dan rasa kasih. Bisnis tahan krisis. Rumah sakit itu adalah tempat yang sangat tahan krisis karena tak sekalipun sepi pasien, meskipun negara tengah dilanda bencana di masa pandemi sebagaimana yang kita alami kemarin, justru lebih banyak pasien yang berkunjung. Nah, berbagai nilai plus tadi menjadikan bisnis rumah sakit adalah pilihan yang menarik selain bisnis kuliner dan kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, membangun perniagaan rumah sakit dibutuhkan niat serius sekaligus dana yang banyak sekali. Hal tersebut disebabkan kesehatan perlu sarana prasarana yang berkualitas dan menunjang kesehatan pasien. Nah, dengan pertumbuhan yang terus meningkat dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan, investasi di bisnis rumah sakit di Indonesia ini bisa menjadi langkah bijak untuk masa depan yang lebih sehat dan menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, ternyata bisnis rumah sakit itu prospeknya bagus sekali ya. Gimana menurut teman-teman?